Shin Tae-yong bicara peluang Indonesia kalahkan Cina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memprediksi laga melawan timnas Cina dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Ia mengatakan kedua tim punya peluang yang sama. Skuad Garuda akan menantang Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober tahun 2024 pukul 19 WIB. Kendati berstatus sebagai tim tamu, timnas Indonesia justru memiliki modal yang lebih bagus ketimbang tuan rumah. Pasalnya, skuad Garuda belum terkalahkan di 3 laga dengan meraih hasil imbang. Sedangkan Cina justru sebaliknya, dengan selalu menelan kekalahan di 3 laga yang telah dimainkan. Namun begitu, Shin menilai timnas Indonesia dan Cina memiliki peluang yang sama pada laga besar. Soal hasil, menurutnya tergantung pada tim yang mampu memanfaatkan peluangnya dengan baik. Kedua tim memiliki peluang 50-50, kata Shin dalam konferensi pers jelang laga kontra Cina, Senin 14 Oktober 2024. Hasil pertandingan besok tergantung siapa yang bisa memanfaatkan peluang dengan lebih baik dan mencetak lebih banyak gol, sambung pria asal Korea Selatan itu. Sementara, Shin tak ingin anggap remeh Cina yang sedang dihantui tren negatif. Ia menyiapkan permainan terbaiknya untuk bisa membawa timnas Indonesia menang. Meskipun Cina tidak menang dalam 3 pertandingan terakhir, bagi Indonesia, tidak ada lawan yang bisa diremehkan, kata Shin. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha memberikan penampilan yang bagus, tegasnya. Kapasitas dan kelayakan Mees Hilgers. Pencinta sepak bola tanah air menyaksikan bagaimana kualitas yang ditunjukkan debutan timnas Indonesia, Mees Hilgers, baru menjalani proses naturalisasi pada Senin 30 September 2024 di Brussels, Belgia. Ia langsung dipercaya pelatih Shin Tae-yong tampil di starting line of laga Bahrain vs Indonesia. Debut Mees Hilgers hampir sempurna pada laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang dimainkan Kamis 10 Oktober 2024 di Stadion Nasional Bahrain. Andai gol menit akhir Mohamed Marhon tak tercipta, Hilgers bisa mempersembahkan kemenangan dalam debutnya itu. Namun, kemenangan di depan mata sirna oleh gol Marhon yang menjadi kontroversi menyoroti wasit Ahmed Alkaf. Pemain FC20 di kasta tertinggi Liga Belanda ini jelas layak berada di jantung pertahanan Indonesia hingga tak tergantikan 90 menit. Seniornya, Mark Klok, turut mengamati debut pemain kelahiran Amersfoort itu. Tak mudah untuk pemain 23 tahun melakoni debut tersebut, tetapi Hilgers melewatinya dengan cukup baik. Penampilannya lumayan baik, dia kasih assist juga, dia pemain bagus. Namun, dia pasti butuh adaptasi karena perjalanan jauh ke Bahrain. Setelah itu 2 hari sudah main lagi vs Cina, kata Klok. Namun, bagus, saya pikir dia pemain bagus. Banyak pemain seperti itu, pasti level dari permainan kita akan naik. Nilai pemain yang kini membela Persib ini. Indonesia dengan diperkuat sejumlah pemain abroad yang berkarir di Eropa, masih punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut Klok, timnas Garuda butuh 2 kemenangan yang ia prediksi bisa didapatkan ketika berlaga kontra Cina pada Selasa 15 Oktober 2024 besok. 1 kemenangan lain bisa diraih Indonesia dari tangan Arab Saudi saat menjamunya di kandang sendiri nanti. Kapan Kevin Dix debut di Timnas Indonesia? Kevin Dix bakal jadi amunisi baru untuk Timnas Indonesia. Lantas, kapan Kevin Dix bisa menjalani debut sebagai pemain Timnas Indonesia? Pada Sabtu 12 Oktober siang waktu Indonesia Barat, Kevin Dix berjumpa dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Lewat keterangan di media sosial miliknya, Erick Thohir menyebut Kevin Dix akan bergabung dengan skuad Garuda. Kevin Dix sejak lama diminati pelatih Shin Tae-yong untuk membela Indonesia. Namun, pemain asal klub FC Copenhagen itu sempat menunggu kesempatan untuk membela timnas Belanda. Kevin Dix sendiri punya darah Indonesia dari ibunya. Sang ibu bernama Natasha Dikbakar Besi yang berasal dari Ambon, Maluku. Kevin Dix harus mengantongi status WNI lewat proses naturalisasi sebelum bisa membela timnas Indonesia. Selain itu, proses alih federasi dari KNVB Belanda ke PSSI juga harus mendapat persetujuan dari FIFA. Belakangan, proses naturalisasi pemain timnas Indonesia berjalan sangat cepat.
Pada kasus Miss Hilgers dan Eliana Renders, waktu yang dibutuhkan hanya 24 hari. Waktu itu terhitung sejak kedua pemain bersalaman dengan Erick Thohir dan pengambilan sumpah dan janji setia sebagai WNI. Nah, jika kasus yang sama terjadi pada Kevin Dix, maka debutnya untuk timnas Indonesia akan segera terjadi. Kevin Dix bisa debut pada 15 November 2024 nanti saat Indonesia menjamu Jepang di Gelora Bung Karno. Proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliana Renders berjalan sangat cepat. Sebuah terobosan penting dibuat, yakni dengan pengambilan sumpah dilakukan di KBRI Brussels, bukan di Jakarta. Kasus yang sama bisa terjadi pada Kevin Dix, sebab dia kini bermain untuk klub Belgia, yakni FC Copenhagen, dan tinggal di Belgia. Namun ada situasi yang perlu diperhatikan fans timnas Indonesia. Erick Thohir targetkan timnas Indonesia raih 3 poin. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia meraih 3 poin dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 kontra Cina. Pertandingan timnas Indonesia vs Cina dalam jadwal matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia akan berlangsung di Qingdao Youth Football Academy Stadium, Qingdao, Shandong, China, Selasa 15 Oktober 2024 mendatang. Kita punya mimpi besar 15 poin. Hari ini baru 3 poin dari 3 pertandingan. Kalau lawan China dapat 3 poin, berarti 6 poin. 6 poin dibagi 4 pertandingan, 1,5 poin. Kemudian 15 dibagi 10,1 poin. Masih ada harapan? Kata Erice, Sabtu 12 Oktober, dikutip dari Kompas.com. Tentu kita harus mencari beberapa kemenangan ketika menjadi tuan rumah lawan Bahrain, lawan Cina, ataupun menyolong ketika jadi tuan rumah dengan Saudi. Kalau dengan Jepang sulitlah, tapi kita coba, jangan kalah set dulu, sambungnya. Untuk saat ini, Indonesia belum pernah meraih kemenangan dari 3 pertandingan grup C. Meski demikian, skuad Garuda arahan Shin Tae-yong sudah mengumpulkan 3 poin hasil dari 3 kali imbang kontra Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Dalam laga terakhir melawan Bahrain, Kamis 10 Oktober, di Stadion Nasional Bahrain, skuad Garuda nyaris meraih 3 poin. Namun, tuan rumah mampu mencetak gol penyama kedudukan pada penghujung laga. Erick Thohir meminta skuad Garuda untuk tidak terlalu larut dalam penyesalan dan mengalihkan fokus ke laga selanjutnya. Saya rasa kita sudah bermain baik, ujarnya. Cuma sayang, di ujung kita tidak boleh terus menyalahkan wasit. Saya sudah bilang ke pemain,